Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mendeta Muhammad Raffi dengan nomor induk mahasiswa 141204141 akan menyampaikan analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Nah, PT Indofood ini sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan mie dan bahan makanan, produk kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi, dan makanan khusus, kemasan perdagangan transportasi, pergudangan, jasa manajemen, dan penelitian dan juga pengembangan. PT Indofood CBP Sukses Makmur berdiri sejak 14 Agustus tahun 1990 dan memiliki 70.000 karyawan tercatat di tahun 2016. Nah, ini merupakan contoh produk-produk dari PT Indofood. Mungkin kita sering menemui di warung kecil maupun di supermarket untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti minuman kemasan, mie instan, makanan ringan, saus, kecap, susu kaleng, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Oke, jadi ini merupakan laporan keuangan yang saya ambil dari IDX website, IDX pada tahun laporan keuangan pada tahun 2018, 19, dan 20. Yang pertama kita ke liquid ratio, yaitu sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Nah, untuk current ratio, untuk membandingkan antara total aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Current asset merupakan pos-pos yang berumur 1 tahun atau kurang, atau siklus operasi usaha yang normal atau yang lebih besar, dengan formula aset lancar dibagi utang lancar. Kita lihat pada tahun 2018, PT Indofood memiliki current ratio sebesar 1,0662, pada tahun 2019 1,1060, dan pada tahun 2020 sebesar 2,2576. Dapat disimpulkan PT Indofood ini mampu mengelola aset lancar lebih baik pada tahun 2020 dibandingkan 2 tahun sebelumnya, 18 atau 19. Oke, kita lanjut ke ACTS ratio. Ini juga dikenal sebagai rasio cepat, adalah rasio likuiditas yang mengukur seberapa cukup aset jangka pendek perusahaan tanpa menutupi kewajiban lancarnya. Dengan kata lain, ini merupakan ukuran seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek pada saat ini. Dapat dilihat untuk formulanya yaitu current asset minus inventory dibagi current liabilities. Untuk tahunnya sendiri ada 19 dan 20, pada tahun 2019 memperoleh 0,98 dan tahun 2020 memperoleh 1,75, yang artinya lebih besar pada tahun 2020. Kita ke inventory turnover. Ini merupakan perputaran persediaan dihitung untuk melihat apakah suatu bisnis itu memiliki inventaris yang berlebih jika dibanding dengan tingkat penjualannya. Nah, untuk formulanya sendiri yaitu cost of goods sold dibagi inventory. COGS atau harga pokok penjualan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa, mulai dari tahap pembuatan hingga tahap pendistribusian. Ini bisa dilihat pada tahun 2019 memperoleh angka 7,26 dan 2020 memperoleh 6,41. Dapat disimpulkan pada tahun 2019 Indofood memiliki kemampuan penagihan utang lebih baik daripada tahun 2020. Oke, kita next ke capital structure. Ini merupakan struktur modal, adalah jumlah utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Yang pertama ada debt ratio. Ini merupakan rasio utang yang dihitung untuk mengetahui kemampuan finansial sebuah perusahaan berdasarkan seberapa besar perusahaan tersebut bertumpu pada utang untuk membiayai operasional dari perusahaan sendiri. Ini kita peroleh tahun 2018 tercetak angka 0,48, pada tahun 2019 menjadi 0,47,
dan pada tahun 2020 menjadi 0,51. Dapat disimpulkan beberapa aset pada tahun 2019 lebih banyak dibiayai utang daripada tahun 2018 dan 2020. Oke, kita lanjut ke time interest earned. Ini merupakan sebuah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar atau membayar kembali nih biaya bunga di masa depan. Untuk formulanya sendiri ialah EBIT dibagi interest. EBIT yang singkatan dari Earnings Before Interest and Taxes yang memiliki arti pendapatan sebelum adanya bunga dan pajak. Pendapatan ini suatu tolak ukur profitabilitas dalam suatu perusahaan. Nah, untuk disimpulkan, perolehan time interest earned tertinggi ada di tahun 2019. Kita lanjut lagi ke manajemen efisiensi ratio. Ini merupakan dalam bahasa Indonesia sendiri disebut rasio efisiensi manajemen yang memberikan peran manajemen di industri kepada investor. Jadi, manajemen harus efisien untuk menangani segala jenis situasi di perusahaan. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Yang pertama ada total asset turnover atau TATO. Ini formulanya itu sales per total assets. TATO sendiri mengukur aktiva dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui penggunaan aktiva. Jadi rasio ini juga mengukur seberapa efisien aktiva tersebut telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Dapat dilihat nih, pada tahun 2018 memperoleh angka 0,37, pada 2019 menjadi 0,39, dan pada tahun 2020 menjadi 0,45. Kita lanjut ke fixed asset turnover. Ini berfungsi untuk mengukur apakah perusahaan itu menggunakan aset tetap sepenuhnya atau belum. Jadi disimpulkan semakin tinggi rasio ini, maka semakin efektif manajemen perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya dalam menghasilkan keuntungan. Oke, ini bisa dilihat pada tahun 2018 memperoleh angka 0,84, pada 2019 memperoleh 3,40, dan 2020 memperoleh 0,45. Dan saya simpulkan pada tahun 2019 ini perusahaan lebih efektif menggunakan aset tetap sebagai penghasilan penjualan. Kita next ke rasio profitabilitas. Jadi rasio ini untuk perbandingan mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Untuk rasio profitabilitas yang pertama kita ke net profit margin. Ini merupakan tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Untuk formulanya sendiri, net income per sales dilihat pada tahun 2018 yaitu 0,100 dan menjadi 0,19 pada 2019 dan menjadi 0,159 pada tahun 2020. Dan dapat saya simpulkan pada 2020 PT Indofood lebih mampu memperoleh neto laba per penjualan lebih baik dibanding 2 tahun sebelumnya yaitu 19 dan 18. Oke, kita lanjut lagi ke return on equity atau ROE. Ini merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Perhitungan ini dapat menjadi tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. Untuk formulanya itu net income per total common equity. Pada tahun 2018 kita lihat nih ya, memperoleh angka 0,159, pada 2019 0,158, 2020 0,147. Oke, kita move ya ke return on asset ROA. Jadi ini indikator untuk menunjukkan seberapa besar sebuah perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Untuk formulanya sendiri yaitu net income per total common equity. Ini dilihat pada tahun 2018 diperoleh angka 0,037,
menjadi 0,043 pada tahun 2019 dan menjadi 0,071 pada 2020. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pada tahun 2020 lebih efektif dalam hal penggunaan aset sebagai penghasil laba bersih. Oke, next kita ke OIROI, yaitu atau disingkat Operating Return on Investment. Ini merupakan margin laba operasi, yaitu kata lainnya merupakan variabel yang sangat penting dalam memahami profitabilitas operasi perusahaan. Nah, kita lihat perhitungannya pada tahun 2018 diperoleh angka 0,0077. Pada tahun 2019 diperoleh angka 0,0044 dan pada 2020 diperoleh angka 0,0041. Oke, jadi sekian untuk penyampaian analisa laporan keuangan atau cash flow dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.